Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Farid Hasan. Dari Pemberlakuan UUD di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi dan gaya sumber hukum tertinggi yang ada dan berlaku di Indonesia. Undang-Undang 1945 menjadi suatu bentuk dari dasar negara atau ideologi Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila terbuat dan alinea keempat pembukaan UUD 1945. Pengertian konstitusi. Secara etimologi, kata konstitusi berasal dari kata constituts atau di Prancis yang berarti membentuk secara ilmiah. Undang-undang dasar adalah suatu bentuk terjemahan dari bahasa Belanda yaitu Grondwet yang memiliki arti dasar, wet memiliki arti undang-undang, sehingga Grondwet yaitu undang-undang dasar. Tujuan konstitusi: 1. Membatasi mengenai kekuasaan penguasa dengan tujuan agar tidak bertindak sewenang-wenang tanpa dibatasi kekuasaannya. Penguasa bisa saja merugikan warga negaranya. 2. Melindungi HAM dan juga menjamin hak memperoleh perlindungan hukum bagi warga negaranya. 3. Sebagai suatu pedoman dalam melaksanakan proses penyelenggaraan negara, karena tanpa adanya suatu pedoman, konstitusi negara tidak akan berdiri dengan kokoh. C. Keterkaitan dasar negara dengan konstitusi. Konstitusi mempunyai keterkaitan dengan dasar negara, yaitu keterkaitan yang ada pada gagasan dasar, cita-cita, serta tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD suatu negara. D. Sifat konstitusi. 1. Konstitusi dibacakan fleksibel, yaitu apabila pembuat konstitusi dilakukan dengan menetapkan cara mengubahnya yang tidak berat serta mempertimbangkan perkembangan masyarakat. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, akan tetapi saat itu Indonesia belum memiliki dasar konstitusi atau undang-undang dasar yang digunakan sebagai payung hukum dalam melakukan proses penyelenggaraan negara. Periodisasi pemberlakuan konstitusi di Indonesia. A. Pada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, UUD 1945 PPUPKI pada dasarnya sudah menyiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk berdiri tegak negara ini. B. Pada periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, UUD RUS pada dasarnya pokok-pokok yang terdapat dalam pemerintahan RUS yaitu adanya kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah dan DPR serta Senat. C. Pada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, UUD sementara. Tuntutan dan desakan dari berbagai negara bagian di Indonesia untuk kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI makin meningkat. D. Periode kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu babak penting dalam sejarah konstitusional Indonesia. Pada periode ini Indonesia kembali ke UUD 1945 setelah upaya konstitusi untuk merumuskan UUD baru gagal akibat perbedaan kepentingan antar partai politik. Periode Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Selama masa Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun dari tahun 1966 hingga 1998, terjadi penekanan kuat pada penggunaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai fondasi ideologis negara. Pada periode 19 Oktober 1999,
Proses amandemen ini dilakukan semenjak 4 kali, mencerminkan upaya untuk menyusun konstitusi dengan dinamika dan kebutuhan politik sosial ekonomi yang berkembang di Indonesia. Sejak amandemen terakhir pada tahun 2022, UUD 1945 belum mengalami perubahan lebih lanjut. Satu, memisahkan dan keseimbangan. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf pada Allah. Saya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.